Kali ini kita akan membahas tentang varians dan standar deviasi, di mana keduanya merupakan metrik yang sering sekali digunakan dalam pengolahan statistik dan juga data science. Keduanya digunakan untuk melihat seberapa jauh deviasi atau persebaran data di antara dari rata-rata data tersebut. Jadi pada intinya kalau nilainya besar berarti datanya tersebar menjauh dari rata-rata. Kalau nilainya kecil berarti dia semakin dekat dengan rata-rata untuk keseluruhan datanya. Nah, di sini apa sih perbedaan varians dan standar deviasi dan kapan kita harus menggunakan yang satu dibanding yang lain? Kita akan bahas secara sekilas pada video kali ini. Saya akan membahas dengan menggunakan contoh ilustrasi. Misalkan kita memiliki data tinggi badan orang 7 orang, ini yang paling rendah ada 140 cm, tentu saja kita menggunakan unitnya, satuannya. Kemudian yang paling tinggi ada 190 cm. Di sini kalau kita menghitung nilai rata-ratanya, kita mendapatkan ada 162,43. Nah, dari data ini bagaimana kita bisa mencari sebuah metrik, sebuah nilai yang menunjukkan persebaran tinggi badan orang-orang ini di sekitar rata-ratanya. Cara yang sangat sederhana adalah dengan kita melihat selisih dari tiap orang ini terhadap nilai rata-ratanya. Misalkan yang ini berarti 140, itu kemudian dikurangi 162,43. Untuk yang ini 155, berarti dicari selisihnya dengan 162,43 sebagai rata-rata, dan semuanya kita tuliskan. Di sini kita sudah mendapatkan selisih nilai untuk masing-masing orang, tinggi badan orang terhadap nilai rata-ratanya, rata-rata total keseluruhan. Nah, metode untuk menghitungnya saya gunakan tinggi badan orang dikurangi nilai rata-rata, sehingga memang ada beberapa nilai negatif minus di sini. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan satu hasil pengukuran, satu nilai yang merepresentasikan selisih ini secara keseluruhan? Cara yang pertama, kita bisa menjumlahkan nilainya. Jadi, kita di sini memiliki nilai minus 22,4, kemudian minus 7,4, dan seterusnya sampai 27,6. Kita coba dijumlahkan semuanya, maka hasilnya akan menjadi sebuah nilai. Namun perlu diingat bahwa kalau ketika kita menjumlahkan secara langsung, maka nilai yang positif dan negatif itu akan saling menghilangkan, dan itu akan berakibat nilai persebarannya jadi tidak terakomodasi, tidak tertangkap. Kemudian bagaimana kalau cara yang kedua, kita itu tidak memandang negatifnya. Jadi entah perhitungannya 140 dikurangi 162,43 atau 162,43 dikurangi 140, itu dianggap sama. Positif negatif sama. Kenapa tidak seperti itu? Karena hasilnya akan berbeda. Saya akan tunjukkan dalam sebuah ilustrasi yang lain. Misal kita memiliki
data selisih 4, 4, minus 4, minus 4. Ini sudah berubah selisih. Kalau kita ingin mencari rata-ratanya atau mencari sebuah metrik persebaran datanya di sekitar nilai rata-rata, maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan kita tidak memandang positif negatifnya. Dengan kata lain, cara yang pertama, kita bisa menggunakan nilai absolute value-nya. Berarti di sini kita mendapatkan nilai 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 4 untuk mengambil rata-ratanya. Hasilnya adalah 4. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang misalkan saya mempunyai data lain yaitu 7, 1, minus 6, dan minus 2. Dengan perhitungan yang sama tanpa melihat plus minusnya dengan absolute value-nya, kita akan mendapatkan nilai akhir sama juga 4 di sini. Padahal kalau kita melihat datanya di sini selisih 7, 1, minus 6, dan minus 2 itu terlihat bahwa persebarannya itu lebih jauh menyebarnya dibanding dengan data yang di atasnya, yaitu 4, 4, minus 4, minus 4. Datanya ini sangat berbeda. Namun dengan perhitungan absolute value, kita mendapatkan nilai yang sama di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatasi ini? Metode lain adalah dengan mengkuadratkan nilai tersebut. Sebagai contoh, misalkan dengan data yang di bawah ini, kalau kita pakai metode kuadrat, berarti kita tulis di bagian atas ini, untuk yang data atas, hasil perhitungannya adalah 16 ketika kita menggunakan kuadrat. Kemudian untuk data yang bawah, kita mendapatkan nilai yaitu 22,5. Ini terlihat perbedaannya bahwa ketika kita menggunakan nilai absolut, maka hasil perhitungannya di sini tidak bisa mengakomodasi bagaimana persebaran sesungguhnya di datanya yang ada di data sebenarnya. Namun jika kita menggunakan kuadrat, maka nilainya dapat diketahui perbedaannya. Di sini 16, di sini 22,5. Jadi, untuk melihat persebaran dari rata-ratanya, persebaran di data di sekitar rata-ratanya, maka memang paling tepat representasinya menggunakan kuadrat di sini. Sehingga untuk data yang persebarannya dia lebih besar seperti yang 71 minus 6 minus 2 ini, nilai metriknya itu juga lebih besar dibanding yang di atas ini 4, 4, minus 4, minus 4 yang dia cuma ada 2 variasi nilai di sini. Persebarannya tidak terlalu besar. Dia cuma mendapatkan 16. Nah, kalau kita rumuskan, maka inilah yang dinamakan variance. Jadi perhitungannya cukup sederhana, tinggal kita mengurangi data, masing-masing data dengan nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlah dengan kuadrat semua selisih data dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah data. Walaupun kalau kita bicara pembaginya di sini, itu kalau kita bicara data sampel itu perhitungannya adalah N-1. Kalau untuk populasi N saja. Di sini saya ambil contoh untuk populasi jadi N-nya 4. Kalau misalkan perhitungan untuk sampel ini 3 perhitungannya. Namun kita tidak fokus membahas itu kali ini. Jadi saya hanya menggunakan nilai N saja sebagai pembaginya.
Nah, perhitungannya sederhana. Jika kita melihat rumus matematisnya, maka bisa dituliskan seperti ini. Variance itu bisa dilambangkan sebagai sigma kuadrat, jadi ini sigma kuadrat, kemudian ini dibagi n, ya, seper n itu ini, untuk yang 4, kemudian sigma di sini, sumnya berarti jumlah yang ada di sini, jumlah, kemudian xi itu datanya dikurangi mu itu rata-rata, di sini xi-nya dikurangi mu rata-ratanya, kemudian dikuadratkan, ini kuadratkan, dijumlah semua, di sigma mulai dari i sampai n, berarti semua data dijumlahkan, dibagi dengan nilai n. Ini perhitungan analisis secara matematisnya. Namun langkahnya secara sederhana dapat digambarkan yang sudah saya coret-coret di sini. Itu tentang variance. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, setelah kita menghitung variance, nilai 16 dan nilai 225 di sini atau jika kita menggunakan data tinggi badan orang di sini, kita mendapatkan nilai variance-nya adalah 241,9. Kembali lagi ke pertanyaan. Nilai 241,9 ini nilai apa? Ini apa? Nilai angkanya itu maksudnya apa? 241,9 itu apa? Untuk variance, nilai variance, itu kita tidak bisa menginterpretasi nilai hasilnya. Jadi kalau kita ditanya, di sini 16 itu apa, 22,5 itu apa, di sini 241,9 itu apa, itu ya, itu sebuah nilai. Ini sebuah nilai. Kita tidak bisa menginterpretasikan, karena perhitungannya adalah penjumlahan dari kuadrat selisih masing-masing datanya dengan rata-rata. Jadi, biasanya nilai variance itu tidak digunakan sebagai nilai akhir, namun hasilnya digunakan untuk proses selanjutnya. Contohnya adalah ketika kita melakukan perhitungan PCA, Principal Component Analysis. Di sini, satu prosesnya adalah menghitung variance, covariance, karena terdiri dari lebih dari satu vektor dimensi. Kita menghitung variance dan covariance. Hasilnya digunakan untuk perhitungan eigenvalue dan eigenvektor, namun tidak kita bahas kali ini. Jadi, nilai ini tidak kemudian berdiri sendiri dan diinterpretasikan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita butuh menginterpretasikan data persebarannya, persebaran data terhadap nilai rata-ratanya? Di sini baru kita masuk ke metrik selanjutnya, yaitu standar deviasi. Kita sudah mendapatkan nilai variance-nya adalah 241,9 untuk data 7 orang, tinggi badan dari 7 orang ini, dengan perhitungan seperti yang di bawah. Nah, dari sini kita amati bahwa dalam perhitungan variance ada komponen nilai X itu tinggi badan dikurangi rata-rata, yang dimana dua-duanya itu mempunyai unit yang sama, unit cm di sini, kemudian dia dikuadratkan. Jadi unitnya itu sudah berubah, bukan lagi sama dengan yang ada di data aslinya. Nah, untuk membuat dia memiliki unit yang sama sehingga bisa diinterpretasikan, cara paling sederhana adalah dengan membalikkannya menjadi nilai yang seperti data di awal, yaitu paling mudah dengan menggunakan akar. Jadi di sini sudah dikuadratkan, untuk mengembalikan ke data awal itu dengan diakar. Dan inilah yang menjadi rumus dari standar deviasi.
Jadi standar deviasi menggunakan notasi sigma, varian sigma kuadrat. Di sini pada dasarnya adalah ini, yang di dalamnya ini adalah varians, kemudian di akar. Jadi standar deviasi adalah akar dari varians. Sudah sesederhana itu. Setelah kita menghitung menggunakan rumus ini atau secara mudah tinggal akar dari 241,9, kita mendapatkan nilai standar deviasi di sini adalah 15,5. Nah, ketika kita sudah sampai di 15,5 ini, baru kita bisa menginterpretasikan 15,5 ini itu apa berkaitan dengan data yang kita miliki di sini, tinggi badan dari orang-orang, 7 orang di sini. Dengan memanfaatkan nilai standar deviasi ini, kita bisa membagi secara kasar orang-orang, tinggi badan orang-orang di sini ke dalam tinggi badan yang mendekati rata-rata, agak tinggi dan agak rendah, berdasarkan nilai dari standar deviasi. Bagaimana kita membedakan ini? Karena kalau kita bicara tentang varians, tidak bisa bercerita apa-apa terkait dengan tinggi badan orang-orang di sini. Nah, bagaimana memanfaatkan standar deviasi di sini? Kita melihat range standar deviasi dari rata-ratanya. Jadi, kita ukur karena 15,5 ini sudah memiliki unit yang sama dengan tinggi badan. Di sini kita bisa mengambil satu jarak satu standar deviasi di sini dan di sini. Jadi kita bakal mempunyai nilai 160 di sini 162,43 dikurangi 15,5 batas di bawahnya, di atasnya 162,43 ditambah 15,5. Di sini kita mendapatkan nilai 146,87 dan 177,98 dengan selisihnya dari 162,43 ini selisihnya adalah satu standar deviasi ke bawah dan satu standar deviasi ke atas. Itu untuk jarak satu standar deviasi. Sekarang kita bisa menghitung jaraknya, jarak 2 standar deviasi ke atas dan 2 standar deviasi ke bawah. Kita bisa mendapatkan nilai 131,3 dan 193,5. Ini adalah batasnya dengan kita perhitungan standar 2 standar deviasi di sini. 162,43 dikurangi 2 kali standar deviasinya, yaitu 31. Di sini di bawah kemudian di atas. Nah, ini jaraknya 2 standar deviasi. Dari sini kita bisa tahu tinggi badan mana yang dia tergolong ke dalam range 1 standar deviasi dan tinggi badan yang mana tergolong range 2 standar deviasi dan sebagainya. Nah, dari sini mengapa ini penting? Kita bisa mengaitkan ini itu dalam kurva normal. Kita bisa melihatnya dalam kurva normal. Kalau kita melihat di kurva normal Gaussian distribution, di sini bahwa jarak 1 standar deviasi itu berada di tengah ini dan dia itu memiliki persenan atau proporsinya itu 68%. Jadi lebih ekspektasi untuk sebuah nilai ada di range antara minus rata-rata minus 1 kali standar deviasi sampai rata-rata plus 1 kali standar deviasi itu 68%. Sedangkan untuk yang dua standar deviasi range-nya dari sini sampai ke sini itu adalah 95,4%. Dari sini ketika kita mengaplikasikan ke tinggi badan orang ini untuk orang-orang yang dia lebih dekat dengan rata-rata
lebih dekat dengan rata-rata dengan jarak range-nya 1 standar deviasi di bagian tengah di sini, itu mungkin bisa dikategorikan orang dengan tinggi badan rata-rata. Kemudian kalau kita bicara range-nya yang di luar, misalkan dia di luar 1 standar deviasi, masuk dalam range di sini mungkin agak tinggi yang di sini, kemudian agak rendah jika kita menginterpretasikan berdasarkan data yang di sini. Kemudian jika kita bicara, kita lebarkan lagi di sini, mungkin kita bisa menghitung 3 standar deviasi, itu di bagian sini nanti 3 standar deviasi itu proporsinya sudah 99%. Dengan kata lain, yang di luar 3 standar deviasi, di luar 3 kali standar deviasi di sini, mungkin kita bisa mengkategorikannya sebagai outlier yang terlalu ekstrim, terlalu jauh dengan rata-rata yang ada di tengah. Itu dari yang kita pahami berdasarkan di sini analogi tinggi badan manusia. Di sini untuk mendapatkan klasifikasi agak tinggi, agak rendah itu dengan menggunakan standar deviasi. Dan ini kita tidak bisa mendapatkan dari nilai varians. Inilah mengapa standar deviasi menjadi sebuah metrik yang sangat penting di dalam ilmu statistik, karena terkait langsung dengan distribusi normal. Dan itu nanti juga terkait dengan misalkan kita ingin mendeteksi outlier di sini dan sebagainya dan lain-lain. Itu materi tentang varians dan standar deviasi, bahwa dua metrik ini agak mirip secara perhitungan, namun ketika diimplementasikan, diinterpretasi itu sangat berbeda sekali. Hanya mirip dari segi rumusnya, hanya berbeda akar, namun interpretasinya akan sangat jauh berbeda. Baik, itu untuk materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.